Salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini yaitu tender cepat penggunaan barang dan jasa. Dasar hukumnya ada 4, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dan Keputusan Deputi Monitoring Nomor 13 Tahun 2021 untuk aplikasi versi 4.4 ya. Kalau kita lihat panduan pengadaan dengan versi 4.4, justru yang sekarang ini kan sudah 4.5, namun masih sebagian dari UKPBJ menggunakan versi 4.4 gitu. Jadi 4.4 ini mengatur dengan tata cara pelaksanaan pengadaan dengan 4.4, tata cara pelaporan hasil pengadaan, seleksi pasti dengan standar aplikasi SPSE versi 4.4. Ini kita lihat di Keputusan Deputi ya, Nomor 13 Tahun 2021. Kalau kita bicara alur pengadaan barang dan jasa, tentu kita lihat mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini disusun. Jadi perencanaan pengadaan ini disusun PPK dan ditetapkan oleh PA KPA. Jadi yang menyusun PPK ini identifikasi kebutuhan, apa penetapan apakah barang, jasa lainnya atau konstruksi. Bagaimana cara pengadaannya, melalui penyedia atau swakelola, jadwalnya itu sudah disusun oleh PPK, termasuk ketersediaan anggaran. PPK ini menyusunnya ya, setelah RKKL disetujui DPR ataupun RKPD disetujui DPR. Jadi itu ketentuan kalau di alur pengadaan. Jadi ketika persiapan maka masuklah menyusun rancangan kontrak, spesifikasi. Itu ketentuan yang ada di persiapan pengadaan. KAK. Selanjutnya di persiapan pemilihan nih. Jadi persiapan pemilihan, Pokja menerima perintah dari PPK kepada Kepala OKPBJ ya, pada PBJ. Jadi menyampaikan dokumen persiapan pengadaannya. Selanjutnya proses pemilihan ya, oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Sedangkan pelaksanaan kontrak ini oleh PPK, yaitu persiapan SPPBJ, yaitu review SPPBJ, penetapan SPPBJ, persiapan kontrak dan pengiriman kontrak. Nah, PPK atau KPA ya, penyerahan hasil pekerjaan ini dari penyedia ke PPK, PPK ke KPA atau PA sendiri. Jadi ini alur pengadaannya. Jadi kalau kita lihat ya, pedoman melalui penyedia, ya persiapan, pemilihan, tender cepat, konsolidasi, pelaksanaan kontrak, serah terima dan penilaian kinerja. Ini kita lihat di lampiran ya, di lampiran 1, barang dan jasa lainnya. Ini tahapan persiapannya, persiapan pemilihan dan semuanya ya. Jadi lampiran 2 juga demikian, semua melalui tahapan. Lampiran 4 dan lampiran 5. Nah, pengertian tender cepat. Tender cepat ini adalah metode pemilihan pada pengadaan barang dan jasa lainnya termasuk konstruksi. Dengan catatan pelaku usaha terkualifikasi
Ini kata kunci kalau untuk memastikan bahwa tender cepat bisa dilakukan. Ya tentu dari Pokja Pemilihan lah yang melihat apakah ada pelaku usaha yang sudah terkualifikasi. Jadi pelaku usaha yang terkualifikasi dalam sistem informasi sikap. Artinya apa? Ya, artinya apa? Sistem informasi kinerja penyedia ini pasti sudah ada data yang ada di sikapnya. Gitu. Pelaku usaha yang sudah ada data dimuat dalam sikap. Dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian ini. Penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi penawaran dan lain. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tidak ada lagi penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, penawaran teknis, sangka dan sangka banding. Itu kalau sikap. Jadi penyedia ya. Jadi penyedia ini sudah harus ada di data sikapnya yang sudah terkualifikasi diverifikasi oleh Pokja Pemilihan sendiri. Ya, Pokja Pemilihan ini tender, karena seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung ya. Jadi untuk Pokja Pemilihan, tender, seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung. Jadi pelaku usaha yang terkualifikasi. Jadi pegawai usaha tentu harus memiliki akun di SPSE, terdapat di sikap dan telah lulus pembuktian kualifikasi. Ya. Pembuktian kualifikasi sesuai dengan paket yang akan dilaksanakan. Artinya, ketika Pokja Pemilihan mengumumkan atau menyampaikan undangan, secara otomatis penyedia yang memiliki kualifikasi usaha dengan paket yang akan diadakan, maka dia otomatis terundang. Gitu. Jadi kalau tidak ada ya, jadi misalnya penyedia A punya pengalaman pekerjaan jalan. Ada juga misalnya pengadaan pekerjaan jalan. Sudah otomatis dia terundang. Karena dia sudah terverifikasi oleh Pokja. Jadi Pokja yang lain atau Pokja di mana saja dengan paket yang sudah pernah ada kerja sebelumnya. Jadi dia akan terundang. Itu ketentuannya. Jadi pelaku usaha wajib ya. Kalau ingin terundang di kualifikasi sikap ini, terkualifikasi tender cepat, maka harus ada di sikap dia. Gitu. Jadi itu ketentuannya. Nah, penilaian kinerja ini pentingnya penilaian kinerja yang harus diupload oleh PPK. Jadi memang PPK harus mengupload penilaian kinerja dari penyedia. Setelah penyedia menyelesaikan pekerjaannya, harus mengupload bahwa ini penilaian kinerja penyedia A, B, dan C. Ya, ini sikap ya. Jadi tentu kalau kita lihat di sikap ini akun PPK ini, akun PPK. Akun PPK ya tentu melihat ya proses penilaian kinerjanya. Jadi memang PPK lah yang harus mengupload ya. Kenapa harus mengupload? Tentu untuk memastikan ketika ya PPK ya ini PPK username PPK ya 1 2 ini. Ya, PPK. Jadi PPK ini akan mengupload di sini. Jadi PPK akan mengupload di sini.
Penilaian kinerja kalau dia baik tentu jadi pertimbangan ya untuk bahwa dia mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Persiapan pengadaan ini ya. Review dan penetapan dikecualikan. Jadi kriteria spesifikasi teknis ini ya, ketika spesifikasi teknis dan KK ini sudah ditetapkan, maka tentu tidak ada lagi review ya. Tidak ada lagi review. Jadi memang spesifikasi sudah standar. Jadi tidak ada lagi diskusi tentang spesifikasi dan KK. Ya, nah untuk HPS ini kalau kita ketahui ya, kalau untuk persiapan pengadaan ini kan untuk persiapan pengadaan, penyusunan HPS dan penetapan sendiri. Penyusunan rancangan kontrak, penetapan uang muka, penetapan DD dan lain-lain. Review, kewajiban produk usaha kecil dan koperasi paling sedikit 40%. Nah, kriteria tender cepat ini. Jadi kriterianya tender cepat dapat dilakukan untuk pengenalan barang dan jasa lainnya. Dengan kriteria spesifikasi dan volume pekerjaan sudah ditentukan secara rinci. Artinya apa? Kalau spesifikasi untuk pengadaan barang seperti pengadaan misalnya PC, misalnya ya untuk PC, memang volumenya harus sudah rinci, berapa unit, ya. Speknya apa, berapa RAM-nya, berapa hard disk-nya, berapa dimensi layarnya dan lain-lain. Dan ada kemungkinan menyebut merek. Jadi bagian dari satu pekerjaan yang sudah ada ya. Suku cadang menyampaikan metode penyampaian penawaran tender cepat menggunakan penawaran berulang, reverse action. Apa penawaran berulang? Sampai waktu yang sudah ditetapkan masih bisa diulang lagi. Ya. Sampai waktu yang sudah ditetapkan masih bisa diulang lagi, namun ya, tentu penyedia satu dan penyedia lain termasuk juga Pokja tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat berapa nilai penawaran satu sama lainnya. Jadi masih ada kesempatan untuk menawar berulang-ulang sampai batas yang ditentukan oleh jadwal. Dalam hal pasal telah tersedia lebih satu merek yang dapat memenuhi kebutuhan, maka penyebabkan merek harus lebih dari satu ya. Kalau pasalnya lebih dari satu, maka penyebabkan merek harus lebih dari satu supaya tidak ada persaingan usaha tidak sehat. Persiapan pemilihan, ya, review, penetapan, kualifikasi, ini oleh Pokja. Ini oleh Pokja. Nah, persiapan pemilihan ini ya, menyusun jadwal ya oleh Pokja, bisa mengubah jadwal, kriterianya ya, Pokja menyusun kriteria pelaku usaha. Apa saja tentang izin usaha. Yang kedua pengalaman. Yang ketiga kinerja. Jadi ketika menyusun kriteria, tentu ini syaratnya izin usaha dan lain-lain. Ini kriteria yang ditetapkan oleh Pokja. Artinya apa? Ketika menetapkan kriteria sesuai KBLI dan pengalaman, otomatis penyedia yang sudah terdaftar di Sikap akan terundang dengan pengalaman yang sama. Gitu. Jadi dia otomatis KBLI-nya sudah sesuai, ya, pasti otomatis terundang. Gitu.
Jadi ketika dia metode pengadaan ya, jadi pada saat menyusun kualifikasi langsung memilih metode pengadaan, metode pemilihan yang tidak cepat. Ya, ini jadwal ya. Kalau kita lihat jadwal, maka tender cepat itu 7 hari. Penawaran, ya, pembukaan di hari keempat, pengumuman pembukaan hari yang sama, verifikasi calon pemenang dan penetapan. Verifikasi kualifikasi calon pemenang ini untuk memastikan ya keaslian datanya juga. Ya. Bisa jadi apa yang diverifikasi oleh Pokja lain kurang lengkap. Untuk memitigasi risiko, maka verifikasi kualifikasi, minta data-data aslinya dan menetapkan pemenang. Ini kriteria kualifikasi. Jadi pada saat menyusun di form ini, jadi ini kriteria kualifikasinya. Ya, kriteria kualifikasi, izin usaha kita isi, apa KBLI-nya, pengalamannya, durasinya dan lain-lain. Ini kita isi di form ya, di form SPSE. Ini kriteria kualifikasi. Volumenya harus jelas dan rinci. Pelaksanaan pemilihan tender cepat. Jadi undangan ini yang sudah terkualifikasi dengan data sikap, dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan tadi. Ketika sudah terundang, maka pelaku usaha yang terundang benar-benar mengikuti daftar di SPSE. Pemberian penjelasan bisa lihat daring, menjadikan penawaran. Jadi cuma penawaran harga, nggak ada lagi penawaran teknis ataupun kualifikasi, langsung penetapan. Catatan, Pokja dapat melakukannya pemberian penjelasan sebelum akhir, sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Proses pemberian penjelasan ini dilakukan secara daring, tanpa tatap muka ya, melalui SPSE. Penyampaian penawaran harus, penawaran harga harus sudah elektronik. Nah, artinya apa? Ketika mencapai penawar pasti menggunakan akun SPSE sesuai jadwal ya. Peserta yang menawar dianggap menyetujui. Jadi ketika menyampaikan penawaran harga, maka dianggap menyetujui persyaratan di dokumen pemilihan. Peserta dapat menyampaikan secara berulang-ulang. Jadi ya, apa yang saya sebutkan tadi, yang tadinya menawar 10 juta bisa turun lagi dari 9 juta sebelum berakhir jadwal atau waktu. Jadi ini fitur sikap ya. Ini tender cepat. Jadi dicek ya, cek tender cepat. Jadi ada cek kualifikasi nih. Cek kualifikasi, informasi dan kesimpulan. Pelaksanaan pemilihan. Jadi ada penjelasan, penyampaian penawaran, ada catatan. Adendum dokumen tender dengan cara mengubah file adendum melalui SPSE paling lama 1 hari kerja, paling lambat ini sebelum batas akhir penawaran. Apabila Pokja pemilihan mengunggah file dokumen tender cepat kurang dari 1 hari kerja sebelum akhir penawaran, maka Pokja ya, wajib memberikan perpanjangan penawaran harga dan lain-lainnya. Penawaran harga ya. Jadi ada lansam, ada pun harga satuan. Peserta yang menyetujui pernyataan tersebut ya sanggup. Ya. Jadi kalau untuk metode pelaksanaan, spesifikasi, gambar, begitu dia mengupload penawaran, dia harus ikuti apa yang diupload oleh gambar teknik dan lain-lain. Gambarnya, metodenya harus sesuai.
Jadi dia begitu mengupload penyedia, berarti dia setujui gambarnya, metodenya, speknya, dan lain-lain. Karena dia menawar harga. Ya, verifikasi. Pokja hanya dapat melakukan verifikasi setelah kualifikasi. Jadi Pokja melakukan verifikasi untuk melakukan metode ya, mitigasinya, maka Pokja dapat melihat aslinya dan minta rekaman dokumen secara daring. Jadi verifikasi itu setelah data terkualifikasi. Tidak bisa dilakukan verifikasi ketika data ini tidak terkualifikasi dan pasti tidak terundang. Perpanjang waktu penawaran. Pokja tidak diperkenankan ya mengubah kecuali terjadi ada gangguan teknis, perubahan dokumen sebelum berakhir, tidak ada peserta, tidak ada peserta atau hanya ya, satu peserta yang menyampaikan penawaran. Jadi tidak boleh satu ya, atau hanya satu. Ini bisa memperpanjang ini. Pokja dapat mengubah apa saja hal-hal yang bersifat informasi dalam hal sebelum batas akhir penyampaian penawaran harga. Tidak ada peserta, hanya satu peserta yang menyampaikan penawaran harga. Pokja memperpanjang kalau cuma satu ya, kalau cuma satu. Apabila setelah diberikan perpanjangan batas akhir penyampaian tidak ada peserta atau hanya satu, maka tender cepat gagal. Jadi tender cepat ini paling kurang 2. Paling kurang. Menang setelah batas akhir, SPC mengumumkan secara SPC ya, secara otomatis mengumumkan rankingnya peserta dengan penawaran terendah. Jadi penawaran terendah ini, tender cepat ini adalah penawaran terendah karena yang kompetisi adalah harga, bukan lagi kualifikasi, bukan lagi teknis, tapi harga. Jadi tender cepat ini penawaran harga. Ya, tender lanjut lagu ini ya, kalau gagal ya, ini ketentuannya. Tender cepat gagal, update RUP, harus diupdate RUP-nya. Jadi RUP yang ada, yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang sudah diumumkan, diupdate kembali. Tujuannya apa? Supaya ketika untuk melakukan metode pemilihan lagi dengan RUP yang berbeda. Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan tender. Pemenang calon yang ditunjuk wajib menerima keputusan. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri ada alasannya, maka tidak dikenakan sanksi. Kalau alasannya tidak diterima, maka yang bersangkutan daftar hitam. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk, maka penawarannya, maka masalah penawaran sudah tidak berlaku, maka dikenakan sanksi. Tidak bersangkutan tidak dikenakan sanksi ya. Jadi ini catatan kalau penunjuk penyedia. Artinya apa? Kalau penyedia memberikan alasan yang tepat untuk mundur ya tidak kena sanksi. Kalau tidak memiliki alasan yang logis, yang mendasar, pasti kena sanksi daftar hitam. Atau apabila bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawaran sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi. Ini tender cepat konstruksi ya. Demikian yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilakan. Saya Pak. Silakan Bu. Gini Pak, kebetulan saya kan di daerah kami itu belum pernah dilakukan tender cepat. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak, berarti kesimpulannya tender cepat ini yang maksudnya yang dikatakan cepat itu berarti penilaian kualifikasinya dihilangkan dan
sistem yang melakukan kompetisi terhadap harga gitu aja ya. Selebihnya masa persiapan dan sebagainya itu sama seperti tender biasa gitu ya Pak, atau gimana Pak? Tender cepat itu yang kompetisi adalah harga. Sedangkan persyaratan-persyaratan kualifikasi dan teknis yang sudah ditetapkan oleh ya, PPK dan Pokja pemilihan, ya tentu akan diumumkan dan mengundang kepada penyedia. Dan ada mengupload dokumen pemilihan tentang tender cepat. Dari persyaratan-persyaratan itu tentu penyedia yang sudah terundang berdasarkan data yang sudah diupload di Sikap, datanya penyedia, datanya pelaku usaha yang terundang itu, sisa dia melihat apakah dia sanggup untuk menjadi penyedia, menawar atau tidak. Kalau dia tidak, berarti dia tidak ajukan penawaran harga. Kalau dia sanggup, karena kriteria yang ada di dokumen pemilihan tender cepat itu dia bisa penuhi, maka diajukan penawaran harga. Untuk itu di tender cepat ini kompetisinya harga. Sebelum akhir masa penawaran masih bisa di penyedia upload terus angka-angka dalam SPSE-nya. Jadi kualifikasinya yang diverifikasi itu yang ada di Sikap termasuk juga diverifikasi pada saat meminta aslinya sebelum ditetapkan sebagai pemenang. Itu kalau tender cepat sangat mudah karena waktu yang diperlukan 7 hari. 7 hari. Jadi kalau untuk pengadaan barang yang penting ada pengalamannya. Kan penyedia ini kan menetapkan atau menyusun atau mengupload ya pengalaman-pengalamannya. Namun setelah diupload tentu Pokja yang menguploadnya, Pokja yang melakukan verifikasi. Jadi telah terkualifikasi verifikasinya. Gitu. Jadi memenuhi kualifikasi pasti terundang secara otomatis. Ketika mengupload, karena yang verifikasi kualifikasinya adalah Pokja pemilihan, termasuk juga kualifikasi penilaian kinerjanya dia. Kan yang mengupload adalah PPK, ya itu yang jadi standarnya. Jadi sisa penawaran harga saja. Demikian. Berarti kalau tidak ada penilaian dari PPK berarti dia tidak bisa diundang ya Pak ya? Iya, tentu kan berdasarkan penilaian kerja. Artinya apa? Tentu Pokja melihat penilaian kinerja yang ada di PPK, yang ada di data Sikap itu sendiri, di data Sikap. Jadi penilaian kinerja ini wajib disampaikan oleh PPK di form Sikap itu sendiri ya, Sikap. Demikian penjelasan. Oh, Pak, kalau akun Sikap itu kita daftar sendiri ya Pak ya? Maksudnya PPK ya Pak ya? Kenapa? Untuk yang Sikap ini Pak, untuk akses Oh iya, Sikap. di Sikap itu wajib oleh PPK ya. Jadi PPK wajib upload penilaian kinerja setiap penyedia yang sudah selesai dilakukan pekerjaannya. Sehingga kalau dia penilaian kinerjanya tidak baik, ya tentu bagi PPK ya untuk berkontrak ya tentu tidak akan menjadi penilaian sendiri. Karena kualifikasi itu kan sudah disebutkan bahwa kualifikasi baik. Ya, tentu kita lihat penetapan di kualifikasi baik itu oleh PPK yang mana, penyedia apa, kan gitu. Kalau tidak terverifikasi kualifikasi baik, maka tidak memenuhi syarat sebagai penyedia gitu. Dan tentu tidak terundang, tidak terundang. Pasti gitu. Ya Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.
Pak Henry mungkin dari Pokja. Pak Henry sudah pernah sikap ya Pak Henry? Ada pengalaman Pak Henry? Belum Pak, saya pernah tender cepat cuma baru 1 kali. Iya, Ya. belum pernah Pak. Jadi cuma 1 kali Pak. Oh, sukses ya? Waktu itu prosesnya berjalan lancar. Cuma pemenangnya yang itu ingkar janji. Oh, berarti Iya, dapat. jadi setelah ditunjuk dia mengundurkan diri. Oh iya iya iya. Kalau diterima ya tentu nggak ada sanksi ya. Iya Kalau benar Pak. tidak diterima, tidak logis dia dia kena sanksi daftar hitam Pak. Ya memang harus disanksi daftar hitam ya, karena tender cepat ini kan penawaran harga paling terendah yang jadi pemenang. Karena sudah tidak kompetisi lagi kualifikasi, tidak kompetisi lagi pengalaman, ya itu. Iya Pak. Bapak Ibu yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Mbak, Silakan Pak. terkait dengan tender cepat itu kami sering menghadapi pesertanya itu justru dari sama-sama satu manajemen itu Pak Kurniawan. Misalkan kita tender motor gitu ya, itu yang ikut itu biasanya dealernya ya ikut, kemudian distributor juga ikut gitu loh. Apakah itu diperbolehkan Pak Kurniawan? Mungkin moderator coba ulang moderator. Pesan mungkin volumenya bisa dinaikkan Pak. Soalnya di pinggir jalan ini di rumah. Pak Hasan. Pasan volumenya Pak, mungkin. Oh iya, nanti lewat. Tapi yang Lewat saya chat ya Pak, tangkap lewat chat. lanjut Pak. Lewat Lanjut, chat Pak. katanya Pak. Oh ya, jadi lewat chat aja. Nanti sambil yang Ibu Sulce mungkin ada lagi atau yang lain waktu jadi masih inspektorat. Saya sekarang di inspektorat, Pak. Saya dulu di di BPK, di bagian pengadaan. Oh, sekarang sudah di mana? Inspektorat, Pak. Oh, dulu di pengadaan ya? Oh ya. Iya. Sekarang kalau saya di inspektorat ini kebetulan saya kan pejabat pengadaan. Oh, Kalau iya, kebetulan saya juga dipercaya karena pimpinan kami agak sibuk ya, jadi beliau kasih kepercayaan buat saya juga untuk menilai kinerja penyedia, cuman saya belum pernah melakukan karena akun BPK-nya saya yang pegang. wajib Bu. Ada nanti Iya, saya bagikan kertas kerjanya ya. Kan sudah ada kertas kerjanya kan? siap. Saya belum punya, Pak. Jadi saya cuma membaca PLM LKPP nomor 4 itu, Pak. Harus ada. Cuman untuk yang realnya itu saya belum punya gambaran. Lagian saya juga belum pernah mengakses sikap itu, Pak. Jadi belum, tadi Bapak tampilkan yang versi latihan baru saya lihat gitu. Oh ya, ini sikap ini. Jadi sikap mana ya? Ini sikap ini. Iya. Ibu masuk di akun ini. Akun sikap ini. Ini jadi masuk di sini nanti sebagai apa gitu.
jabatnya gitu. Jauh sekali di korporat macam-macam. Jadi Usernya sama dapat dari mana Pak? User ID-nya. ini nih sikap lkpp.go.id ini. Saya kirim ya, saya kirim di chat ya. Chat. Tapi ibu harus punya akun yang dikasih oleh LPSE. Oh, jadi saya harus ajukan ke LPSC kami untuk Iya. punya akun sikap gitu ya Pak ya? Iya, tapi PPK kan harusnya. Iya Pak ya. Ya udah, minta. Seandainya misalnya markup di situ pidana. Bagaimana Pak Hasan? Oh, baik, sudah masuk chatnya Pak. Iya. Anak cabang perusahaan apakah boleh ikut tender cepat, Pak? Misalnya pengadaan motor yang main dialer dengan cabang dialer. Nah, kalau anak cabang yang penting ada KBLI-nya, tentu dia memenuhi syarat ya. Untuk pertama diverifikasi dulu di sikap. Verifikasi dulu di sikap. Yang kedua, setelah diverifikasi oleh Pokja, barulah dia terundang. Nah, pertanyaan kemudian, anak cabang apakah boleh? Anak cabang boleh sepanjang dia memiliki akun SPSE. Yang kedua, ada pengalaman pengadaannya. Yang ketiga, memiliki KBLI dan perizinan di OSS. Ya. Yang keempat itu ya dia terundang. Nanti untuk verifikasinya pasti meminta dokumen asli. Bisa untuk tender cepat pengenal motor. Gimana Pak Hasan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sementara cukup, Mbak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kembali. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Bu, saya mau lanjut dari yang pertanyaan ini. Kebetulan Silakan Bu. saya juga punya pertanyaan terkait ini. Kalau misalnya kalau untuk kendaraan ini kan ada dibagi per wilayah. Misalnya kalau di kami itu Hasrat Abadi Indonesia Timur, jadi kalau Maluku itu dia tangani. Sekarang kalau dia masuk di tender cepat, terus yang ikut juga itu kayak dealer-dealer, apakah itu kan harganya itu saja itu dia bisa tawar itu kan beda. Jadi otomatis kalau harga terendah pasti yang menang itu yang wilayahnya tuh, yang pegang wilayah. Jadi gimana itu? Apakah itu persaingan itu masih sehat atau gimana Pak? Iya, kalau untuk dealer itu pengadaan motor itu kan pakai katalog ya, katalog. Jadi identifikasinya itu yang memang tidak kan kalau kita lihat di Perpres 12 2021 itu yang pertama itu kan harus advocacy gitu. Ini harus ditamakan kenapa penyusun perundangan itu menyusun bahwa tunggu ya saya lihat ini di Perpres ya begitu gitu. Bisa juga ditambahkan kayak bisa karena kalau tidak kondisinya ada uang masuk dari rekening orang. Kalau kan tidak ada di negara semua itu. Tidak ada. Jadi tidak bisa ditambahkan sosis. Kalau ada rekening orang. Gimana Pak? Ini yang mendampingi Pak Ferdi kan. Ini advocacy dulu, Bu. Jadi pengadaannya itu harus advocacy.
Apabila itu pengadaan langsung, tender dan tender cepat itu pilihan terakhir. Begitu. Kalau sudah tidak ada apple casing baru bisa tender cepat. Nah, kalau dia kondisinya begitu, tidak ada pilihan. Di mana harganya dia bisa banting harga, ya itu yang diterima. Dia yang sebagai pemenang apabila dia sudah terkualifikasi, sudah diverifikasi. Ya, sudah diverifikasi dan terkualifikasi itu dua hal yang sama. Artinya apa? Sudah diverifikasi Pokja yang lain, yang kedua diverifikasi oleh Pokja yang sekarang melakukan tender cepat. Keasliannya, pengalamannya, surat-suratnya, nggak masalah karena tender cepat ini untuk memenuhi kebutuhan segera. Yang kedua adalah tender cepat ini dengan harga yang memang serendah-rendahnya. Kalau tidak bisa tender cepat ya tender, karena penyedia itu kan harus lebih dari satu baru bisa tidak gagal ini tender cepat itu sendiri. Demikian. Ya, Pak, makasih. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. Mungkin cukup ya, Pak. Ya mungkin cukup. Baik, Pak, mungkin ada close statement untuk materi hari ini. Iya, baik. Tender cepat itu kan pilihan keempat dari apple casing, pengadaan langsung atau penjualan langsung. Jadi memang kita didorong untuk apple casing ya. Kalau belanja tadi motor, tentu kan kita belanja lewat katalog LKPP. Di situ ada menu belanja katalog untuk motor ya, untuk pengadaan lainnya. Kalau untuk di sikap itu sendiri, ya, kalau kebutuhan itu segera, kebutuhan segera. Yang kedua, spesifikasi teknis itu dan jumlah sudah terinci, harus terinci benar. Yang ketiga, ada penyedia yang terdapat di data yang disikap itu sendiri, ya. Ada penyedia yang terkualifikasi di penyedia. Kalau tidak terkualifikasi, yang tidak ada penyedia terkualifikasi, maka tentu tender cepat itu bukan pilihan untuk metode pengadaannya. Demikian. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.